Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dari SMP Muhammadiyah Dua Taman. Saya Jakfar Iskandar Ramlan, selaku guru olahraga di SMP Muhammadiyah Taman. Kali ini materi yang akan kita ajarkan dan yang kita pelajari bareng-bareng adalah materi berenang, khususnya berenang gaya dada. Sebelum kita mengenal berenang gaya dada, kita harus mengenal itu apa gaya yang ada dalam berenang, lalu sejarah kenapa sih kok ada gaya dada, ada gaya kupu atau dengan gerakan-gerakan yang lainnya. Oke, kita awali ya. Jadi aktivitas air atau berenang ini eh, bisa dibilang aktivitas air yang sangat murah atau tidak perlu menggunakan peralatan-peralatan yang seberapa mahal seperti mungkin golf atau yang lain-lain yang dengan peralatan yang mahal. Jadi aktivitas air itu tidak hanya berenang ya, tidak hanya berenang. Jadi banyak aktivitas air lainnya, khususnya seperti arum jeram, habis itu selancar dan lain-lain lah aktivitas air lainnya. Kita masuk ke materi yang renang. Berenang sendiri dari kata renang, kata kerja renang. Kalau berenang itu adalah aktivitas. Renang merupakan salah satu dari gerakan yang dilakukan di dalam air. Jadi kegiatan renang adalah suatu kegiatan yang dilakukan di dalam air atau dalam bisa dengan menggunakan alat yang bisa disebut dengan menyelam atau diver, yaitu tadi yang dilakukan oleh manusia dan hewan. Jadi berenang sendiri tidak hanya manusia yang bisa berenang, akan tetapi hewan secara dasar, secara alami mereka sudah dapat berenang. Salah satunya mungkin ikan, habis itu buaya, kura-kura itu sudah bisa berenang secara alami. Sampai dengan kecil, saat dia kecil mereka sudah bisa berenang. Itu adalah unsur alamiah hewan. Lalu renang sendiri adalah olahraga yang menggerakkan atau mengapungkan juga mengangkat. Mengapung otomatis juga mengangkat bagian tubuh ke atas permukaan air. Jadi dalam berenang beda dengan menyelam. Jika menyelam itu di dalam air atau di kedalaman, jika berenang adalah posisinya adalah di permukaan, tidak terlalu mengapung dan tidak terlalu tenggelam. Jadi tubuh kita itu masih ada yang posisi mengapung atau di permukaan air, di luar air, ada yang posisinya di dalam air. Jadi kita masih di permukaan air. Lalu berenang sendiri, kita masuk ke slide ketiga. Berenang sendiri merupakan gaya bebas yang pertama kali diperkenalkan oleh Arthur Trudgen. Gaya ini kemudian dapat dan mulai digabungkan atau dikombinasikan dengan gaya kaki seperti menendang, mengepak, habis itu memukul atau mendorong oleh Richard Calvin pada tahun 1902. Jadi pengembangan berenang itu pertama kali pada tahun 1902 pada oleh Richard Calvin dan Arthur. Lalu kapan sih olahraga renang itu dipertandingkan atau diperlombakan? Yaitu pertandingan atau perlombaan olahraga renang pertama kali itu dilaksanakan di Olimpiade Athena Yunani, di Yunani ya, pada tahun 1896. Jadi kalau sekarang ada lomba berenang dengan jarak 100, 200 sampai 400 pertama kali itu dilakukan di Yunani atau di Athena pada saat Olimpiade. Oke, yang keempat, sebelum kita masuk ke materi berenang dengan 4 gaya, kita harus mengetahui dulu jarak atau lintasan yang digunakan untuk perlombaan berenang. Yang pertama adalah jarak atau lintasan panjang kolam itu adalah 50 meter. Jadi beda dengan di laut yang tanpa batas atau jaraknya bisa puluhan berenang atau menyeberang dari pulau ke pulau. Kalau berenang di kolam itu harus jaraknya hanya 50 meter kolamnya, dan lebar setiap line atau setiap lintasan berenang itu adalah 2,5 meter ya. Itu kalau 5 tadi biasanya ada 8 sampai dengan 10 lintasan atau lintasan dalam kolam renang. Biasanya menyesuaikan, kalau dia 10 berarti 2,25 meter, ada juga yang 21 meter. Jadi menyesuaikan ya. Lebar kolamnya menyesuaikan, tapi lebar
Lintasannya adalah 2,5 atau 2,5 meter. Jadi dalam berenang karena hanya 50 meter, maka banyak nomor-nomor perlombaan renang, diantaranya gaya bebas 50 sampai dengan 1500 meter, lalu dengan ada gaya kupu, lalu ada dengan gaya punggung dan gaya dada. Lalu dengan adanya juga gaya ganti perorangan. Jadi seorang bergantian selama 200 meter, 200 meter berarti 50 jika 400 berarti 100 4 orang ya. Lalu gaya ganti estafet 4 kali 100, lalu gaya bebas estafet, lalu yang terakhir adalah gaya maraton. Nah, kalau maraton ini biasanya dilakukan di non kolam atau di luar kolam, biasanya di laut. Lalu yang pertama gaya yang kita jelaskan adalah gaya renang gaya bebas, yaitu gaya yang crawl, biasanya disebut dengan nama lain adalah gaya crawl. Yaitu caranya pertama adalah menelungkupkan badan, posisi badannya harus telungkup. Yang kedua adalah di mana telapak tangan itu digunakan untuk melakukan sebuah tarikan dan kaki untuk menendang air. Menendang air, bukan mendorong ya, menendang, jadi ke kanan dan ke bawah seperti bergantian, itu menendang air. Dan posisi wajah kita harus sedikit lihat ke depan, jadi posisi wajahnya tidak ke atas tapi sedikit ke depan, jadi ada posisi kita melihat lantai kolam. Nah, posisinya kenapa kok seperti itu, biar kita mengetahui kita sudah sampai mana, tidak kena tembok kolam. Dan posisi kalau kita terlalu mendongak maka kaki kita akan tenggelam, maka dengan posisi sedikit melihat ke depan atau serong ke depan atau sedikit ke bawah itu bisa membuat posisi kaki kita sedikit mengapung. Seperti itu. Yang pertama adalah gaya dada. Lalu yang kedua adalah tadi gaya bebas, sekarang gaya dada. Yang kedua adalah gaya dada. Kalau gaya dada adalah gerakannya adalah posisinya tetap untuk menelungkupkan badan. Yang kedua adalah kalau gaya dada kedua kaki menendang ke belakang. Nah, jika tadi gaya bebas kakinya menendang secara bergantian, jika gaya dada adalah gayanya kakinya secara bersamaan mendorong. Jadi kalau gaya bebas kakinya bergantian, jika gaya dada adalah kakinya bersamaan mendorong ke arah belakang. Nah, jadi kita bergerak berdasarkan dorongan kedua kaki. Lalu posisi setelah mendorong kita meluncur dan ada sedikit tarikan dengan lengan dengan kedua tangan kita secara bersamaan dengan mengangkat bahunya diangkat sampai dengan keluar air dan mengambil nafas pada saat itu. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah renang gaya punggung. Renang gaya punggung. Renang gaya punggung ini berbeda dengan renang gaya dada dan bebas. Posisinya menghadap ke langit atau menghadap terlentang, beda dengan gaya bebas dan dada yang telungkup. Gaya punggung ini posisinya adalah punggung kita yang menghadap ke air, lalu wajah atau muka itu menghadap ke langit-langit. Jadi kita lebih gampang untuk mengambil nafas. Akan tetapi saat berenang gaya punggung ini lebih sulit karena kita harus menstabilkan posisi ke kaki dan kita tidak bisa melihat belakang. Jadi posisi tangannya harus tetap ada salah satu tangan yang stay di depan, fungsinya untuk sebagai penanda saat kita sudah sampai di garis finish seperti itu, atau di garis tepi kolam. Itu caranya untuk gaya punggung. Terakhir kita akan belajar gaya kupu-kupu ya, atau gaya butterfly. Jadi posisi gaya butterfly ini adalah gaya yang paling expert atau paling sulit jika dilakukan atau dilaksanakan oleh seorang perenang, karena gaya kupu ini adalah gaya yang menggabungkan antara gerakan mengangkat tubuh secara bersamaan dengan kekuatan tangan dan kekuatan menendang kedua kaki bersamaan. Yang pertama adalah gerakannya adalah kedua tangan juga harus membentang lalu mengepak. Nah, mengepak ini yang disebut gaya kupu atau mengepakkan sayap yang terinspirasi dari kupu-kupu untuk mendapatkan kayuhan maju ke depan.
Jadi kedua tangan secara bersamaan mengepak untuk mengangkat tubuh dan maju ke depan. Lalu dilanjutkan dengan kedua kaki secara bersamaan menendang. Posisinya seperti menggunakan fin atau ikan kaki duyung. Jadi posisi tubuh kita sebelum belajar menggunakan gaya kupu ini, kita harus belajar yaitu bagaimana cara dolphin atau mengepakkan kedua kaki secara bersamaan dengan lekukan tubuh. Setelah itu kita bisa menggunakan belajar gaya mengangkat tubuh gitu ya. Jadi begitulah, nanti kita ke depannya akan belajar tentang gaya dada ya, tentang gaya dada lebih detail. Ini adalah beberapa gaya yang bisa dipelajari dalam olahraga berenang. Nah, minggu depan di kesempatan part kedua kita akan belajar tentang lebih detail bagaimana cara kaki, cara tangan, cara mengambil nafas, dan cara kelanjutannya atau cara pergerakan antara kaki, tangan, dan mengambil nafas dalam gaya dada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.